Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan melanjutkan rekreasi matematika di dalam ilmu kimia. Kemarin kita sempat membahas ada suatu persamaan reaksi yang memungkinkan untuk memiliki koefisien-koefisien yang setara, yang berbeda-beda untuk reaksi yang sama. Mengapa ini bisa terjadi? Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi ini nanti akan ada dua video yang akan kita bahas. Ini adalah bagian pertama. Mari kita simak persamaan reaksi. Kita sebut saja reaksi A1 dan reaksi A2. Kedua-duanya ini adalah reaksi-reaksi yang melibatkan zat reaksi dan hasil reaksi yang sama. Tetapi dari yang ada ini, kalau ini kita katakan semuanya sudah setara, angka 1 tetap dicantumkan agar menjadi perhatian untuk dibandingkan dengan persamaan reaksi A2. Kita lihat di sini untuk HNO2 koefisiennya 1 bereaksi dengan HN3 menghasilkan N2, N2O, dan H2O. Untuk reaksi yang sama seperti ini ternyata kita jumpai ada persamaan reaksi yang koefisiennya beda jauh dengan yang pertama itu, tetapi zatnya sama. Nah, ini yang akan kita cari alasannya mengapa ini bisa terjadi. Kita lanjutkan untuk persamaan reaksi B yang ada ini. Ini kasusnya sama. Kita perhatikan reaksi B1 dan B2 ini memiliki zat-zat yang sama. Tetapi juga seperti yang pertama tadi, ternyata koefisiennya juga berbeda. Mengapa bisa seperti ini? Apakah semua persamaan reaksi bisa berlaku seperti ini? Sekarang kita cari jawabannya. Bila kita salin persamaan reaksi yang A tadi dengan menggunakan kalkulator penyetaraan reaksi yang ada di blog urip.info, bisa diakses melalui tautan s.id/setara. Ini kalau kita masukkan persamaan reaksinya di sisi sini, kemudian kita klik setara. Jadi yang pertama kita kopikan ini dan kita klik setara, nanti akan dihasilkan seperti peringatan yang ada di sini. Dari sini kita sudah bisa memperkirakan. Ternyata di dalam persamaan reaksi tersebut itu sangat mungkin merupakan kombinasi dari beberapa reaksi yang kemudian dijadikan satu. Oleh karena itu di sini kan disarankan coba hapus salah satunya, misalnya yang kita hapus yang ini dulu, baru kita klik setarakan akan dapatkan. Nanti untuk yang kedua gantian, yang ini ada, yang ini kita hapus. Silakan dicoba nanti salah satunya menggunakan tautan s.id/setara. Itu adalah kalkulator yang ada di blog urip.info. Nah, sekarang kita analisis mengapa ada persamaan reaksi yang zat-zatnya sama ternyata bisa menghasilkan kombinasi koefisien-koefisien dari setiap zat berbeda-beda. Ini reaksi pertama. Pada reaksi yang pertama ini, kalau kita coba untuk menyelesaikan, kita harus membagi dua, seperti yang disarankan di kalkulator tadi. Jadi kita pecah ini seperti yang sudah disarankan. Kita pecah seperti ini. Ada HNO2 plus HN3, ini bukan NH3 ya, tapi sudah benar ini. Nah, ini kita kombinasikan yang ini dengan yang ini kita pisahkan, tapi air selalu ada. Nah, sekarang ini kalau kita setarakan, boleh disetarakan dengan cara manual. Kalau di sini sudah kita dapatkan ini. Kita periksa yang pertama ini. Bagian ini kita periksa. Sudah setara atau belum? Tentu saja ini sudah setara. Kemudian reaksi yang kedua. Nih, kalau disetarakan ini hasilnya. Nah, tadi seperti di kalkulator dinyatakan bahwa ada kemungkinan yang model-model seperti ini merupakan gabungan dari persamaan reaksi dua macam yang dijadikan satu. Kemudian nanti dilakukan kombinasi gitu. Nah, ini dari yang ada saja, dari dua persamaan reaksi yang ada ini, kalau kita jumlahkan HNO2 yang di atas ini kan 1 nih ya. Ini 1 ditambah di bawahnya 4. Berarti kan 5. Yang ini HN3 jadi 5. Kemudian N2 di bawah nggak ada N2 ya, berarti langsung turun 5N2. Dan yang berikutnya adalah 5N2O dan yang ini adalah 5
H2O, kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, dari yang ada ini, kita lakukan penyederhanaan. Sehingga kita dapatkan seperti persamaan reaksi yang pertama. Clear untuk bagian ini. Sekarang, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa untuk persamaan reaksi A2 tadi merupakan kombinasi dari yang ada, tetapi dibedakan pengalinya. Ada faktor pengalinya. Misalnya ini. Jadi kita gunakan persamaan reaksi yang pertama tadi, yang 2 yang kita dapatkan tadi, sehingga menghasilkan 1:1:1. Kita taruh seperti ini kan tadi. Kita mencoba bagaimana caranya agar kita dapatkan suatu perbandingan yang sederhana, yang kita dapatkan nanti angkanya seperti yang ada di sini. Gimana caranya? Gitu kan. Kalau dicoba-coba, nanti bagian atas ini kita kalikan 6, sedangkan yang di bawah kita biarkan saja. Kalau kita kalikan 6, berarti di sini kan 1 kali 6. Di sini menjadi 6. Kemudian berikutnya yang 3 tadi dikalikan 6 jadi 18. Yang 5 kita kalikan 6 jadi 30. Yang 2 dikalikan 6 jadi 12. Setelah kita dapatkan ini, baru kita jumlahkan seperti persamaan reaksi yang pertama tadi. Dan hasilnya adalah seperti ini kan. 6 ditambah 4 berarti sama dengan 10. 18 ditambah 2 untuk HN3 itu sama dengan 20. Kemudian N2, ingat ya, N2 ini beda dengan yang di bawah ini. Dia langsung turun ke sini, sedangkan yang ini juga begitu. Kita bisa langsung turunkan, karena ini kan berbeda. Nah, untuk air, ini kan sama. Setelah kita dapatkan ini, baru kita lakukan penyederhanaan. Kalau dilihat seperti ini kan, berarti faktornya yang bisa kita gunakan membagi adalah 5. Jadi semuanya ini, dari yang ada ini, semuanya, ini kita bagi 5. Kita bagi 5. Jadi kalau dibagi 5, hasilnya tentu seperti yang di bawah ini. Inilah asal-muasal mengapa ada persamaan reaksi yang sama persis, tetapi dimungkinkan untuk mendapatkan kombinasi koefisien-koefisien yang jauh berbeda. Ternyata asalnya adalah dari dua persamaan reaksi, setelah didapatkan paling sederhana, kemudian salah satunya ada yang dikalikan, atau dua-duanya dikalikan, tetapi kombinasi yang ada itu, kemudian pada saat akhirnya nanti dijumlahkan dan dilakukan penyederhanaan. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini. Kemudian yang B, silakan dicoba untuk membuktikan sendiri dengan teknik yang kurang lebih sama. Saya yakin bisa, tidak terlalu sulit, tapi prinsipnya adalah kita mencari pecahan dari suatu persamaan panjang dibagi menjadi 2. Setelah itu kita dapatkan gabungannya. Nah, setelah itu baru kita bisa kombinasikan reaksi pertama dikalikan berapa, reaksi kedua dikalikan berapa, setelah itu kita jumlahkan. Tentu saja tidak boleh sama dari persamaan yang sebelumnya ya. Jadi persamaan untuk yang keduanya itu harus dibuat berbeda pengalinya gitu. Jadi faktor pengalinya harus dibuat berbeda. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial urip.info berikutnya. Ini adalah bagian 1, kita lihat di bagian 2 nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.